Ini fitur yang sangat-sangat berguna ya kalau kita syuting sering handheld dan kita ada pilihan untuk menstabilkannya. Saya direkomendasikan saja. Ini jadi lebih stabil ya. Hapus latar belakang ini. Nah, langsung saya kecilin. Nah, bisa saya panjangin nih. Nah, jadi kelihatan kaki saya panjang. Kemudian muka itu bisa ditirusin. Nah, iya dikempesin. Jadi cantik saya. Halo. Kali ini kita akan belajar edit video di HP pakai aplikasi CapCut. Dan saya akan membahasnya benar-benar dari awal alias dari nol. Karena saya pengen pembahasannya ini cukup detail, jadi mungkin video ini akan panjang. Tapi akan saya buat per part mungkin ya, biar nggak terlalu kepanjangan. CapCut ini salah satu aplikasi editing video di HP yang fiturnya sangat menarik. Lengkap, mudah digunakan, dan yang paling penting, gratis. Pembahasan kali ini benar-benar basic ya, ini mulai awal banget. Jadi video ini akan lebih cocok untuk yang baru belajar editing di HP, yang baru mau mengenal CapCut, atau yang mau lebih mengenal fitur-fitur yang ada di CapCut. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Di sini saya pakai Poco X3 ini ya, buat praktek editingnya. Kita langsung buka aja CapCut-nya. Di sini tampilan awal ya, ada project-project yang sudah saya buat sebelumnya. Di bagian bawahnya ada template, kotak masuk, dan ada profile ya. Kita bikinnya di depan ini aja, di edit, karena kita nggak akan bikin dari template. Kemudian untuk membuat project baru, pastinya kita pilih project baru. Dan di sini langsung diarahkan ke galeri, biar kita bisa langsung memilih filenya. Oke, misal kita langsung tambah. Nah, di sini langsung kita ke halaman awal dari CapCut ini, ke halaman utama, bukan halaman awal ya, ke halaman utama atau workspace-nya dari CapCut ini, atau area kerjanya kita. Jadi kita ini akan kerja ya di sini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perbagiannya. Di bagian atas sendiri, ini ada tulisan 1080p, kemudian ada arah kayak panah itu untuk ekspor videonya ya. Kemudian 1080p itu adalah resolusinya. Kalau kita klik di sini, kita bisa mengatur resolusi video, mau HD biasa 720, mau 1080, 2K atau 4K atau 480p juga bisa. Tinggal kita atur saja ya. Karena di sini saya mau pakai 1080, jadi saya pakai di 1080. Kemudian di tingkat bingkai atau FPS, frame per second ini, kita bisa memilih framenya, berapa frame rate. Mau 30, 50, sesuaikan dengan video yang kita rekam ya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada perkiraan ukuran. Jadi di sini sudah ada estimasi filenya itu akan ukuran berapa kalau kita ekspor nanti. Oke, kita masuk lagi ke workspace-nya kita. Di bawahnya ini ada yang namanya preview ya. Ini preview ya, ini untuk kita melihat ya hasil editan kita itu kayak gimana, itu di sini. Kemudian di bawahnya lagi, sebelum kita ke atasnya ini, sebelum ke sini, itu di bawahnya ini adalah timeline-nya kita. Kemudian di atasnya ini, yang ini ada detiknya, ada menunjukkan durasinya. Misal kita geser, oh ini ada 2, 3, 4. Ini adalah durasinya. Ini di playhead ini ya, playhead putih ini menunjukkan durasi ke 3, misal ini 3 detik. Nah, kalau yang per 07 ini adalah durasi secara keseluruhan, yang ini. Jadi secara keseluruhan ini ada 7 detik. Di sini yang segitiga ini tombol untuk menyetel ya, memplay. Kemudian di bagian ini itu ada undo redo, kalau misal salah, misal bisa di undo seperti itu, gampang. Kemudian di sini itu di pojokan ini untuk full screen. Nah, seperti itu. Kalau kita pengen melihat tampilannya yang lebih besar, kita klik itu. Kalau kita mau kembali lagi, tinggal klik pojokan bawah. Kemudian di bawahnya ini, nah ini adalah lembar kerja utama kita, timelinenya kita. Di bagian sini ada pilihan bisukan audio clip. Nah, ini bisukan audio clip ini maksudnya adalah kalau kita klik ini, suara video dinonaktifkan. Jadi satu layer atau satu baris ini, misal nanti ditambah-tambah footage lain, ini di sini itu ya nggak ada suaranya. Tinggal kita play. Nah, ini nggak ada suaranya. Kalau memang kita nggak butuh suaranya, tapi kalau kita butuh suaranya bisa kita aktifkan kembali. Dan menariknya di sini juga sudah ada sampul. Jadi kita ketika membuat atau mengedit videonya, kita sudah ada pilihan untuk menambahkan sampul atau cover dari video kita. Bisa kita menggunakan template yang disediakan. Ya, banyak sekali ini template-nya.
misal ada makanan, fashion, dan lain-lain. Ini sangat-sangat dimudahkan kita. Bisa juga kita menambahkan dari HP kita sendiri atau mengunggahnya. Kita juga bisa menambahkan teks di sini, ya kan, enak. Kalau misal nggak jadi, tinggal kita silang saja. Kembali. Nah, ini adalah file utama kita, layernya, layer 1 lah ya, lapisan 1. Misal kita nanti menambahkan teks, menambahkan stiker, dan lain-lain, itu akan berada di layer 2, layer berikutnya lagi, seperti itu. Dan di sini juga kita bisa ada pilihan untuk di bawahnya ada menambahkan audio. Jadi ketika kita klik tambahkan audio, ini kita ada pilihan untuk menambahkan audio dengan menu-menu yang ada di bawahnya ini. Nanti dulu ya untuk menu di bawah. Di belakangnya ini, karena CapCut ini gratis ya, CapCut ini secara otomatis itu menyediakan semacam akhiran dari video yang muncul watermark CapCut. Jadi watermarknya itu nggak sepanjang videonya, tapi cuman di belakang aja. Dan ini pun bisa kita hilangkan, hapus, bisa hilang seperti itu ya. Kalau nggak, kita undo saja. Kemudian untuk menambahkan footage lain, kita bisa menambahkannya di tombol plus ini. Kita cari tambahannya, misal ini, tambah. Oke, sesimpel ini ya untuk timeline-nya. Nah, tinggal kita ke fitur-fiturnya, menu-menunya apa aja yang ada di CapCut. Di bawahnya ini, nah ini ada banyak sekali. Ini adalah menu-menu atau fitur-fitur yang dimiliki sama CapCut. Untuk menambahkan efek, untuk menambahkan yang lain-lain bisa ditambahkan di sini. Misal kita klik di bagian gunting ini bukan potong ya, ini untuk edit. Jadi ketika kita klik edit, nanti yang di bagian sini akan muncul menu-menu lainnya yang beda sama yang tadi. Jadi ini akan lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Misal kita klik pada audio ini juga menunya akan berbeda lagi. Jadi yang akan keluar ini yang berhubungan sama audio saja, editing audio. Sama, teks juga sama, yang ini akan berhubungan dengan teks-teks dan lainnya. Setiap fitur ini memiliki dalemannya lagi, memiliki fitur yang lebih lengkap lagi di dalam. Jadi di sini di bagian edit ini, ketika saya klik edit, secara otomatis ini, nah ini akan terseleksi, terpilih. Pun demikian kalau playhead-nya saya taruh di footage kedua. Ketika saya klik edit di sini, nanti yang footage kedua. Berarti yang ada di sini itu untuk mengedit footage kedua. Kalau playhead-nya saya taruh ke footage pertama, saya klik edit, berarti di sini untuk mengedit footage yang pertama, seperti itu ya. Kita masuk ke footage yang pertama. Ada bagi di sini. Bagi di sini adalah ya namanya sesuai namanya, bagi, untuk memotongnya. Misal ini akan membagi menjadi 2. Ini juga kita bisa memperbesar, memperkecil. Ini bukan memperpanjang durasi ya, tapi untuk memperbesar timeline kita. Fungsinya biar kita gampang. Misal kita mau memotong kecil-kecil di sini ya, kita bisa lebarkan. Nah, pakai jari 2 ini kita lebarkan, kemudian kita klik, atau kita klik di edit, bisa juga, atau langsung klik di footage-nya, kita pilih bagi. Nah, secara otomatis ini akan menjadi 2 bagian, 1 dan 2. Di tengah-tengahnya ini bisa kita kasih transisi. Jadi antara footage 1 dan footage 2 itu kita bisa memberikan transisi. Nah, transisinya juga lumayan banyak, tinggal pilih. Dan ini antara potongan 1 dan potongan 2. Misal antara footage 1 dan footage 2, kita kecilin dulu. Nah, ini mau dikasih transisi juga bisa, sama. Akan muncul ada transisi dasar, ada kamera, dan lain-lain jenis transisinya. Disesuaikan sesuai kebutuhan pastinya ya. Misal ini saya kamera nih. Nah ini transisinya. Dan di bawahnya ini kita juga bisa mengatur kecepatan transisinya. Mau dicepetin, mau dilambatin juga bisa. Atau terapkan ke semua. Jadi semua perpotongan antara footage 1, footage 2, 2 dan 3, 3 dan 4 itu akan diterapkan transisi, semua transisi. Tadi ada bagi ya, kemudian ada kecepatan. Misal saya klik kecepatan di sini. Nah, di sini ada 2 pilihan, normal dan kurva. Ini salah satu yang bikin saya naksir sama CapCut ya. Jadi kurvanya ini enak banget, yang kurva ya. Kemudian ada yang normal. Normal ini ya bisa kita cepetin 2 kali, 3 kali, 5 kali, 6 kali. Kita perlambat juga bisa. Nah, ini yang normal. Kalau yang kurva berarti nggak normal. Kita pilih kurva. Ini ada beberapa template. Nah,
set. Nah, itu kecepatannya. Jadinya kayak speed ramping ya. Ada beberapa pilihan dan pastinya kita bisa custom. Misal kita edit, nah ini kan kecepatannya masih normal, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 titik yang bisa kita atur. Misal dari awal biasa aja, kemudian saya cepetin, naikin kecepatannya, kemudian saya perlambat kecepatannya, kemudian ke normal lagi. Misal seperti ini ya. Jadi ini enak banget kalau kita mau bikin speed ramping. Di sampingnya speed ada animasi. Nah, ini ada animasi masuk, animasi keluar, dan animasi combo. Kalau masuk ya otomatis ketika file footage-nya kita masuk ke timeline kita ya akan ada animasi ini. Nah, intensitasnya atau kecepatannya juga bisa diatur. Animasi keluarnya juga bisa diatur. Combo ini ya sepanjang footage-nya itu ada animasinya. Nah, masuk di tengah-tengah sampai keluar itu ada animasinya. Di sampingnya animasi ada gaya. Kita tambahkan footage baru aja biar kelihatan gayanya. Ini misalnya. Nah, ini biasanya kalau ngasih efek akan butuh waktu ya. Misal kita play, nah kepotong, potong, 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 potong. Yang lainnya juga ada beberapa pilihan gaya, cuman kalau saya bahas satu-satu nanti ini kelamaan ya. Di sampingnya gaya tadi ada hapus ya, pasti fungsinya tadi udah kita lihat untuk menghapus. Kemudian ini hapus latar belakang. Hapus latar belakang ini juga oke nih. Hapus latar belakang ini oke. Ini saya masukin footage lain, tambah. Misal ini ya, kita bisa menghapus latar belakang atau backgroundnya walaupun kita nggak pakai green screen. Ada pilihan untuk hapus latar belakang langsung kayak gini, atau kunci chroma itu untuk green screen, chroma key ya. Jadi karena ini nggak pakai green screen, misal saya pengen menghapus backgroundnya, ya saya pakai hapus latar belakang ini. Nah, otomatis backgroundnya hilang ya, walaupun nggak bersih banget lah ya, namanya juga otomatis kayak gini. Jadi ya jangan terlalu berharap kalau nanti seleksinya ini bakalan bersih banget untuk penghilangan backgroundnya ini. Cuman ini sangat membantu banget ya kalau kita pengen bikin video yang lucu-lucuan aja. Kalau memang pengen perfect untuk menghilangkan backgroundnya ya idealnya pakai green screen. Cuman ini fitur yang sangat-sangat menarik dari CapCut ini. Kemudian ada volume. Nah, volume ini kalau misal kita pengen menghilangkan audionya itu satu-satu, pilihnya di bagian ini saja. Nah, ini. Tapi kalau misal kita pengen menghilangkan semua ya pakai ini aja di depan, udah praktis banget lah. Kita nggak perlu ngilangin satu-satu. Atau misal pengen volumenya pengen kita kecilin ya pakainya berarti yang tadi itu. Fitur selanjutnya ada ekstrak audio. Jadi kalau kita ekstrak audio ya secara otomatis audionya akan terpisah. Nah, ini tadi kan belum ada file audionya di bawah ya, karena ini sudah ekstrak, akhirnya ada satu file audio. Cuman karena di sini nggak ada dialog ya, audionya nggak ada grafiknya. Selanjutnya kita ada edit. Nah, edit ini fungsinya untuk misal untuk memutar, kemudian untuk mirroring, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, kemudian untuk pangkas. Misal kita pengen memangkas videonya. Oke. Filter. Nah, filter ini untuk mengatur warna. Jadi semacam kayak ada template-template warna yang sudah disediakan dari sana. Nah, ini misal. Kemudian intensitasnya juga bisa kita atur. Dan kita bisa memberi pilihan untuk menerapkan ke semua. Atau kalau misal ini ada yang masih terlalu kurang terang atau terlalu terang, kontrasnya kurang, ini kita bisa masuk ke sesuaikan ini. Jadi kita ke sesuaikan ini kecerahan, ini bisa kita atur juga. Kemudian untuk saturasinya kalau misalnya kita mau tambah atau mau kita kurangi, kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Di samping filter ada sesuaikan sama ya, kayak tadi ya fungsinya ini. Kemudian ada tingkatkan. Nah, ditingkatkan ini itu menarik. Nah, ditingkatkan ini fungsinya untuk mengedit wajah kita atau tubuh kita biar kelihatan lebih cakep. Contoh ya di sini. Ini kita juga bisa membuat wajah saya ini biar lebih cakep. Misal ini saya pilih wajah. Dan di sini ada macam-macam, ada perbaiki, ada bentuk, ada mata, ada hidung, ada diterangin, ada gigi biar lebih putih. Oke, kita perbaiki dulu, kita tambahin.
biar lebih kayak beauty ya. Kemudian muka itu bisa ditirusin. Nah, ini muka saya jadi nggak cabi kan. Ini bisa ditirusin. Kemudian mata bisa dibeloin, agak dilebarin. Kemudian hidung bisa dikecilin. Kebetulan ini hidung saya ini gede nih. Jadi bisa dikempesin. Itu. Kemudian bisa agak terangin lagi mukanya biar kelihatan lebih bercahaya seperti itu. Kemudian giginya bisa diputihin lagi. Nah, jadi cantik saya. Jadi bukan kayak muka saya. Selain memperbaiki wajah, ini juga bisa untuk memperbaiki bentuk tubuh ya. Nah, ada kaki, ada langsing, ada pinggang, ukuran kepala. Ini misal langsing saya kecilin. Nah, saya jadi lebih kecil nih. Kemudian kaki bisa saya panjangin nih. Nah, jadi kelihatan kaki saya panjang. Kemudian pinggang saya bisa kecilin. Ukuran kepala juga bisa dikecilin lagi. Nah, ini jadi saya kelihatan tinggi seperti itu ya. Silakan dipakai untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, tutupi. Jadi kalau tutupi ya bisa kita kayak semacam masking gitu ya. Cuman di sini sudah dipersiapkan template-templatenya. Ini juga bisa dibalikan seperti itu. Kemudian ada overlay. Overlay itu untuk layering ya. Jadi ini otomatis akan berada di layer berikutnya. Ini bisa ditumpuk di atasnya kalau pakai overlay. Setelah overlay ada ganti. Ini fungsinya untuk mengganti footage dengan footage yang lainnya. Kemudian stabilkan. Nah, stabilkan ini memang untuk menstabilkan ya footage-footage yang kurang halus ya. Misal ini saya stabilkan. Ini fitur yang sangat-sangat berguna ya kalau kita syuting sering handheld seperti itu dan kita ada pilihan untuk menstabilkannya. Saya direkomendasikan saja. Centang, oke. Ini jadi lebih stabil ya. Kemudian setelah fitur stabilkan ada opacity, itu untuk transparansi ya. Kemudian ada efek suara. Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana cara. Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat video. Banyak banget ya menunya. Kemudian salin untuk mengcopy, kemudian putar mundur itu untuk mereverse, beku ini untuk freeze frame. Jadi ketika kita pilih nanti akan berhenti di sini. Nanti akan lanjut lagi. Jadi akan frame-nya akan sedikit nge-freeze. Di belakangnya ada grafik-grafik. Ini fungsinya untuk kalau semisal kita membuat gerakan dengan keyframe. Jadi ketika saya pilih ini, di sini ada muncul satu semacam keyframe bentuk kayak ketupat ini ya. Kita misal saya pengen melakukan zooming seperti ini, kemudian di bagian akhir saya kasih plus lagi, kemudian saya zoomkan. Ini secara otomatis nanti ini akan ngezoom sendiri. Nah, ini akan ngezoom. Nah, dan di efek ini kita bisa memberikan fitur dari grafik ini. Nah, grafik ini fungsinya untuk mengatur tingkat movement yang diciptain dari keyframe-nya. Nah, ini kan jadi lebih unik kan? Kayak gerakannya itu akan lebih unik, nggak nge-flat seperti itu untuk pergerakan yang kita pakai dengan keyframe ini. Untuk berikutnya ada audio. Di audio ini kita bisa pastinya menambahkan suara ya, menambahkan musik. Musiknya itu bisa kita ambil dari sini yang sudah disediain. Misal ini kita masukkan, ada banyak. Ya kan, seperti itu bisa kita ambilkan di situ, atau bisa juga kita ngambil dari galeri musik kita. Kemudian kita juga bisa menambahkan efek, misal sound effect dan lain-lain, whoosh, beep, teng teng, seperti itu bisa juga kita tambahin di sini. Kalau misal kita punya sound effect yang biasa kita pakai, misal wow ini, itu kita bisa pilih ke favorit. Clapping, misal heartbeat, ini kita pilih ke favorit, nanti akan ada di favorit ini. Nah, ini ada beberapa yang favorit saya, bisa kita pilih. Download dulu.
Kita tambahin, otomatis nah ada layer untuk di efek suara lagi, masih ada di ekstrak. Jadi kita bisa ada pilihan untuk mengekstrak suara dari audio, dari video yang kita punya, kemudian kita cuma ngambil audionya saja, bisa juga dari sini. Kemudian rekam, jadi kita bisa merekam langsung audionya juga dari sini. 2, 1. Cek, ini percobaan untuk merekam audio langsung di CapCut. Secara otomatis langsung ada filenya di sini. Misal ini saya hapus saja. Cek, ini percobaan untuk merekam audio langsung di CapCut. Jadi sangat praktis sekali kalau kita mau menambahkan VO atau voice over. Selanjutnya di teks. Di teks ini ya namanya teks ya, kita bisa menambahkan teks pastinya. Tulisan Nusa Teguh. Dan kita juga ada pilihan, nah ini otomatis ada layernya Nusa Teguh. Klik di sini ada pilihan untuk gaya ya. Misal gaya, kita mau gaya. Mau warnanya apa, mau dikasih style-style apa, seperti itu boleh. Kemudian ukurannya juga bisa kita atur. Opacity-nya juga bisa kita atur dan lain-lain. Kalau kita nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Nah, bisa pakai semacam kayak lower third yang sudah disediain sama CapCut-nya ini. Ini sangat-sangat menarik ya untuk menambahkan semacam ini. Sudah difasilitasi banget. Kita juga bisa memberikan animasi, mau animasi masuk, animasi keluar, atau ulang, macam-macam, banyak sekali pilihannya di sini. Selain ada menambahkan teks, juga ada template teks. Jadi kita bisa langsung aja pakai template teksnya. Kita mau model kayak gimana, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini yang saya suka, menambahkan subtitle secara otomatis. Ini misal saya kasih keterangan otomatis, di sini akan muncul subtitle secara otomatis. Saya pilih bahasanya pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian kita mulai untuk membuat subtitle secara otomatis. Nanti akan ada teksnya di bawahnya, layernya. Nah, bisa disesuaikan sama. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat video menggunakan. Ini agak delay ya karena saya ngasih efek tadi. Karakter. Dan seperti biasanya saya di sini akan pakai aplikasi tambahan yaitu Open Camera. Jadi ini secara otomatis akan muncul subtitle. Nah, subtitlenya ini juga bisa kita atur lagi ya. Kalau misal kita pengen ganti warnanya dan ganti-ganti yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa menambahkan lirik otomatis ini. Karena nggak ada musik, jadi saya nggak cobain. Kemudian kita juga bisa menambahkan stiker ya. Salin matahari di muka saya. Kasih keyframe ya, misal di sini. Jadi ini akan mengikuti, nah, karena kita sudah memberikan keyframe. Kemudian kita juga bisa menggambar. Misal kita mau mencoret-coret ini, nah otomatis akan ada layarnya ini. Nah ini menarik ya. Kalau tadi itu dari suara secara otomatis dari tulisan, ini kebalikannya, dari tulisan secara otomatis jadi suara. Jadi ini cocok banget buat yang nggak pede sama suaranya, buat voice over. Ini bisa banget nih kalau mau bikin konten yang ada suaranya pakai ini. Teks ke suara kita pilih ini, dan secara otomatis kita pilih bahasa Indonesia. Nusa Teguh. Secara otomatis nanti akan muncul suaranya. Nusa Teguh. Selanjutnya ada efek ya. Di sini kita bisa ngasih efek video macam-macam, misal blur, misal kasih efek-efek yang lainnya itu bisa. Ada dasar, ada detail, macam-macam banyak. Misal nih dasar. Nah, ini jadi blur. Terus satu lagi ada efek tubuh. Nah, ini kita bisa ngasih efek-efek misal gini. Nah, macam-macam. Hiasan kepala bisa juga. Misal matanya jadi. Kemudian lingkungan juga bisa. Ini khusus untuk tubuh ya. Wih, mantap sekali. Macam-macam ya. Bisa jadi kayak gini juga. Ya. Oke. Boleh. Format. Nah, format ini merupakan
aspek rasio ya, sebenarnya kita mau pakai aspek rasio berapa, 9:16, 16:9, 1:1, 4:3. Nah, misal kita mau gedein kecilin juga bisa pakai tangan. Oke, kita pilih ke 16:9 saja karena memang ukurannya segini. Kanvas, nah kanvas ini anggap aja ini 9:16 ya. Nah, kalau pakai kanvas ini bisa kelihatan warna, misal, nah ini kita ganti warnanya. Jadi warna ini bisa menutupi space kosong karena perbedaan aspek rasionya. Kita juga bisa memakai semacam background. Kita juga bisa menambahkan sendiri ya backgroundnya, atau kita juga bisa membuat efek blur di belakangnya pakai file aslinya. Oke, itu tadi untuk area kerja atau workspace dari CapCut, dan juga kita bahas beberapa menu-menunya, beberapa fitur-fiturnya yang lumayan banyak dan sangat-sangat beragam dan sangat-sangat menarik untuk dibahas. Kedepannya masih ada beberapa part lagi mungkin yang akan saya bahas untuk ngulik apa aja yang ada di CapCut ini, sampai nanti kita akan praktek benar-benar bikin videonya dari awal sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang pengen lebih mendalami tentang pembuatan video, khususnya mobile videography atau pembuatan video menggunakan HP, saya juga ada kursus kerjasama antara saya dan juga Bardi Smart Home untuk mobile videography. Buat teman-teman yang mau ikutan, di situ pembahasannya dari ide, perencanaan, proses syutingnya, sampai editingnya. Dan di akhir kursus ada kompetisi video menggunakan HP dengan total hadiah 9 juta rupiah. Menarik banget kan? Buat yang penasaran dan juga pengen gabung, bisa daftar di sini, atau juga nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini, pembahasan editing video, fitur-fiturnya menggunakan CapCut, dan masih banyak lagi yang perlu kita kulik lagi dari CapCut ini. Saya juga masih penasaran ya, untuk CapCut ini apa aja sih yang bisa kita manfaatkan, sepowerful apa CapCut ini. Cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, lupa, semoga informasi ini bermanfaat. Ya udahlah.